Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan mulai mempelajari tentang proses-proses yang terjadi di dalam sel, lebih tepatnya proses transportasi pada sel. Adik-adik, adapun soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar percobaan berikut. Oke, di sini kita memiliki gambar, di mana untuk gambar pertama ini kakak beri nama A, untuk yang ini B, yang ini C. Oke. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Peristiwa mekanisme transport yang terjadi pada gambar tersebut adalah. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui, transport yang terjadi di sini biasanya terjadi pada sel, tetapi diilustrasikan seperti gambar yang tertera pada soal ini. Oke, sekali lagi kita membuat kesepakatan bahwa tabung yang pertama ini adalah gambar A, kemudian tabung reaksi yang kedua adalah gambar B, dan yang ketiga adalah gambar C. Oke adik-adik, di sini kita melihat komponen-komponen yang terdapat pada gambar, di mana di sini ada aquades. Aquades ini merupakan air murni, tidak ada zat terlarut yang tercampur di dalam aquades ini. Kemudian di sini ada membran yang berwarna oranye, ini adalah membran. Selanjutnya di sini ada larutan garam 3%. Jadi larutan garam 3% ini artinya 3 gram dilarutkan dalam aquades. 100 ml aquades, 3 gram garam dilarutkan dalam 100 ml aquades sehingga menghasilkan larutan garam 3%. Nah, adik-adik, selanjutnya mekanisme transport. Kita lihat. Selanjutnya larutan garam yang sudah di bawahnya dilindungi oleh membran diletakkan ke dalam aquades. Kita lihat gambar yang B. Oke. Selanjutnya yang C kita lihat. Aquades berkurang, masuk ke membran. Masuk ke melalui membran menuju ke tabung. Oke, kali ini kita buat kesepakatan. Untuk yang tabung reaksi di sini adalah X. Oke. Untuk yang kedua ini Y. Kemudian kita buat ilustrasi seperti ini. Pada gambar A, adik-adik, kita bisa lihat bahwa pada X, oke, di sini belum diberi perlakuan ya. Di sini pada X ini kita temukan bahwa aquades di sini tinggi. Oke, pada X. Selanjutnya pada Y. Pada Y kita menemukan bahwa garamnya tinggi. Maksudnya di sini kandungan airnya. Kandungan air atau aquades atau air murninya di sini rendah ya. Jadi di sini aquades rendah. Seperti itu. Selanjutnya setelah direndam pada gambar B ya, kita lihat X-nya di sini. X-nya aquadesnya mulai berkurang ya. Kemudian di sini aquades mulai berkurang. Selanjutnya yang Y-nya di sini kita lihat. Untuk yang Y di sini aquades mulai bertambah. Terlihat dari larutan garam yang naik adik-adik, bertambah. Oke, setelah itu kita lihat yang C. Yang C di sini, yang X-nya aquadesnya sudah mulai berkurang atau di sini aquadesnya sudah rendah. Kuantitas aquadesnya, jumlah aquadesnya sudah menurun. Tetapi pada yang Y aquadesnya justru tambah banyak. Semakin banyak. Nah, hampir penuh ya. Di sini aquadesnya tinggi.
ini adik-adik membuktikan bahwa ada perpindahan air. Benar nggak? Perpindahan air di sini. Pada gambar yang disajikan, di mana perpindahan air ini terjadi dari X menuju ke Y. Ya. Tapi kita lihat di sini X menuju ke Y ini melewati selaput membran, ya. Jadi di sini melewati selaput membran. Nah, di sini melewati selaput membran. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui konsep, maksud kakak, setelah kita mengetahui cerita dari gambar ini, maka kita dapat memilih opsi yang telah diberikan pada soal, di mana ada osmosis, difusi, isotonik, hipertonik, dan imbibisi. Untuk soal di sini, jawaban yang paling benar itu adalah A, osmosis. Karena adik-adik perlu ketahui, osmosis di sini adalah perpindahan air, dari tempat yang konsentrasinya tinggi, konsentrasi airnya tinggi, ke konsentrasi yang air yang rendah, ke rendah. Tetapi ada satu konsep lagi yang harus adik-adik ingat dari osmosis ini, yaitu satu yang tidak boleh kalian lupa, melalui selaput yang dinamakan semi-permeable. Jadi adik-adik, dalam gambar ini selaput semi-permeable-nya diumpamakan adalah yang orange ini, membrannya. Ya. Jadi untuk soal kali ini adalah jawabannya osmosis, di mana osmosis itu adalah perpindahan air dari yang konsentrasi airnya tinggi ke konsentrasi air yang rendah melalui selaput semi-permeable. Maaf, di sini semi-permeable yang benar. Di sini yang benar semi-permeable. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang osmosis. Tetap semangat, belajar terus, dan sampai jumpa.